Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lagi masih di Bandagina. Masih di tempatnya Om Bambang, juga memelihara kelinci. Budidaya, bisa dibilang budidaya Om ya? Nah. Ya iseng-iseng miara. Iseng-iseng miara malah. Nah, untuk kok ini ada yang unik ya di sini ya? Lebah dengan kelinci, ada beberapa ayam. Itu apa memang basicnya itu menyukai dari semua hewan-hewan peliharaan atau bagaimana ini? Ya awal-awal ya menyukai, tapi lama-lama ada hasilnya ya ditekuni. Oh begitu, jadi dari hobi menjadi ada peluang bisnisnya, maka dilanjutkan dengan lebih intensif. Nah, ngomong-ngomong soal kelinci, ini kan di seputaran terutama di daerah saya itu kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi mulai dari penyakit, terus nanti mulai dari penanganan yang melahirkan itu, terus nanti yang paling kita beratkan itu adalah dipakan dan juga penjualan. Nah, mungkin bisa diceritakan untuk dari yang pertama adalah jenis-jenisnya dulu Om. Untuk di sini punya Om Bambang ini untuk jenis hias atau jenis pedaging atau apa Om, bisa dijelaskan? Ya jenisnya sudah ada beberapa jenis seperti hias dan pedaging. Daging ada, hias ada. Hias ada ya. Untuk pedagingnya sendiri apakah kelinci lokal atau apa ya? Untuk yang pedaging sendiri di sini mainan New Zealand, Rek sama Haikul, Haila. Itu untuk pedaging. Ya. Oh itu kok bisa dikategorikan jenis itu untuk pedaging itu karena apa? Itu apa size-nya? Karena ukurannya lebih besar, bobot. Kalau kita biasanya penjualan anakan susah, kita piara sampai 3 atau 4 bulan larinya ke pedaging. Larinya nanti untuk pedaging. Nah, untuk pedaging jelas ya, itu tadi dijelaskan bahwasanya menggunakan jenis Rek dan New Zealand, Haila, Haikul. Dan untuk hiasnya sendiri itu kan peruntukan kita peruntukannya dulu ya, memelihara kelinci hias itu sebenarnya untuk selain untuk hobi kesenangan, adakah fungsi lain Om? Misalnya untuk kontes atau apa, ada apa enggak itu? Sebenarnya ada untuk kontes, tapi untuk hal-hal yang keluar dari kandang itu sekarang tidak mengikuti. Cuma fokus untuk ya hiburan. Kalau capek atau apa itu lihat-lihat kelinci, lihat ayam, lihat lebah, itu hiburannya cuma di situ. Hiburan yang menghasilkan. Jadi memang untuk Om Bambang ini sekarang tidak mengikuti kontes, tapi ex kontes ada. Nanti yang ini gambarnya, ini adalah kelinci jenis apa itu? Yang ini tadi? Haikul ini ex kontes ya, bekas kontes ya? Iya. Bekas kontes yang sekarang usianya sudah menginjak 6 bulan, bisa dikatakan siap ya Om? Iya. Siap untuk produksi. Dan ini kembali lagi untuk dari segi bisnisnya ya, kelinci ini tadi baik dari untuk pedaging itu kan jelas dijual kelincinya ya, dan juga untuk hias itu jelas untuk para penghobi, tentunya untuk para penghobi. Adakah hal-hal lain yang mungkin menguntungkan dari kelinci ini, bisa apa misalnya? Ya sebenarnya kalau dilihat dari segi hewan, oh kelinci itu. Tapi kalau emang bener-bener ditekuni, kita suka kayak gimana ya, mendalam gitu, menyayangi binatang itu dari urin, dari kotoran, itu bisa untuk dijual, untuk tambah biaya pakan gitu. Untuk pakan tentunya pakan pabrikan ya? Pakan ya, pabrikan. Nah di sini kan berarti ini ada urin dan juga ada kotorannya yang dijual mungkin sebagai pupuk ya? Iya. Sebagai pupuk tentunya untuk hasil makan sendiri. Nah untuk pemberian makan Om,
pemberian makan itu kan kelinci itu kan saya itu pernah pelihara, cuman mati ya sekarang. Itu apakah ada pantangan-pantangan tertentu, misalkan katanya loh ya, katanya ini kan sebatas sepengetahuan saya, katanya itu tidak boleh menggunakan apa pakan seger-seger itu, terus mungkin nanti kok kelinci jangan dikasih minum dan sebagainya, itu mungkin bisa diluruskan itu. Kalau untuk kelinci sendiri kan pencernaannya ibaratnya tipis gitu, rawan. Itu kan kalau segi makan jangan apa itu langsung, maksudnya yang layu-layu. Kalau dari daun singkong, daun pepaya dilayukan dulu, Kalau nanti dikasih. Iya, baru dikasih. Kalau yang makanan dari pabrik langsung pelet gitu, langsung Bisa diberikan ya. berikan. Kalau air minum itu wajib ya. Wajib. Jadi salah apabila kita memelihara kelinci tidak diberi minum. Tuh, walaupun ya untuk mengatasi, sekarang untuk mengatasi yang namanya ya benar. Kalau kelinci itu sepengetahuan saya itu kalau tidak diberikan minum itu cenderung tidak bau. Nah, tapi kenapa kok di sini itu juga nggak bau ya Om ya? Itu ada resep-resepnya atau apa itu, untuk apa pola makan atau gimana itu mungkin ya? Yang jelas ya kebersihan kandang sama toren airnya yang di atas itu dikasih M4 sedikit. Oh, berarti semi fermentasi untuk pemberian si air minum ini supaya tidak mengakibatkan polusi udara ya. Iya. Bau itu tadi. Nah, sekarang lanjut untuk ke penyakit. Nah, ini yang paling sering untuk pemula alami itu punya kelinci, beli kelinci atau beli kelinci wis rodok gede agak besar, setelah besar itu mau dibiakkan. Nah, akhirnya kelinci pun mengandung, hamil dan beranak. Nah, untuk mensiasati bagaimana toh untuk pemula-pemula seperti saya itu nek menangani kelinci dari hamil yang dan menyusui. Nah, itu ada triknya apa itu? Misalkan pakan atau gimana itu ada nggak itu? Kalau pakan ya tetap pakai yang layu-layu. Jangan langsung ambil langsung dikasih, itu kalau saya sendiri kurang bagus ya. Maksudnya ya dari pengalaman itu ya apa, mending dilayukan, aman gitu. Nah, itu tadi untuk dari segi pakan tetap. Nah, ada nggak perlakuan khusus kelinci yang sedang hamil dan nanti merawat anak itu? Ya cuma kalau hamil sama menyusui itu porsi makan ditambah, cuma gitu. Tapi untuk dari segi kandang mungkin kebersihan tetap. Kebersihan. Ya, kebersihan kandang sama biasanya kelinci rawan skabies. Skabies itu di jari-jari sama di telinga yang sering. Memberontak itu ya? Iya. Itu untuk penanganannya sendiri bagaimana Om? Penanganannya langsung diobati, obat-obat online skabies kelinci banyak. Jadi kita menggunakan produk pabrikan ya? Iya. Produk pabrikan saja, karena itu kan luka luar itu lebih banyak amannya juga ke kelinci sendiri. Nah, dan untuk merawat anakan kelinci, kalau saya situ kan biasanya kelinci mana itu nggak pernah lihat kelinci itu menyusui dan akhirnya mati. Itu mungkin apa akibat stres atau apa ya itu? Ya kemungkinan ya akibat stres, gangguan kelinci sampingnya gitu. Oh, jadi faktor luar ya? Faktor luar ya. Berarti memang bagusnya kalau kelinci sehabis melahirkan itu rasa ditilak-tili mungkin ya? Ya itu tergantung dari perawatan harian. Kalau hariannya sering dipegang aman. Tapi kalau hariannya nggak gitu, pas wayah dia punya anak berubah jadi galak, stres. Oh gitu. Nah, itu bagi Anda mungkin yang punya kelinci dan setiap kali beranak itu banyak yang mati ataupun nggak jadi besar, nggak tumbuh besar, itu mungkin karena stres. Nah, untuk penanganan apabila stres itu sendiri apa dideweke atau gimana Om? Ya kalau di kandang sini cuma kasih tutup gitu ya, supaya agak gelap gitu.
ternyata mudah, dikasih tutup bisa karena stres itu gangguan dari luar ya. Nah itu sendiri karena ya apapun sekarang kalau bisa kita manfaatkan supaya nanti bisa menghasilkan lebih tentunya untuk pakan. Ini masih di seputaran itu yang anakan ya, ini tadi anakan ya Om ya, anakan ini tadi untuk perawatan sendiri. Nah untuk biasanya kan anakan itu apabila kita kasih pakan pabrikan usia mungkin sekitar berapa ya, 1 bulanan ya, 1 bulan 1 ya. bulan itu kasih pabrikan itu kan agak kurang suka, sedangkan untuk menyusu sudah berkurang Ya. Nah itu siasat pakan apa itu Om? Apakah aman apabila diberikan pupus-pupus yang hijau itu? Ya aman asal dilayukan. Asal dilayukan Ya. juga. Jadi untuk pakan pertama itu bisa boleh dedaunan tapi asal dilayukan juga. Kalau di sini yang sering pakai daun pisang. Daun pisang. Iya. Apa selain untuk memang untuk pakan atau ada maksud khusus untuk daun pisang Ya, itu? Pengalaman dari pengalaman daun pisang itu aman. Gitu. Dibandingkan daun-daun yang Iya. yang lain. Nah, Ya. untuk itu sendiri dari pemilihan daun, apakah ada istilahnya seperti kambing itu? Kalau kelinci keracunan apa gitu? Ya ada. Kalau kelinci itu banyak pantangan gitu. Oh malah banyak ya? Banyak ya. Apa aja Om? Kalau yang daun-daun pilihan seperti kalau di sini daun apa ya? Rumput-rumput liar itu pilih-pilih. Kalau kambing lah asal ada rumput hijau main babat langsung ya. Tapi kalau kelinci? Kalau kelinci pilih-pilih. Misalnya kan sekarang kebanyakan orang pelihara kelinci itu kan belum ke ranah yang serius seperti sampean ini ya, masih skala untuk pemula itu hobi berapa ekor, gue seneng anaknya mungkin. Nah itu biasanya kan ada kolonjono ya apa ya, suket gajah. Iya. Suket gajah, Ya. apakah itu aman? Apabila itu kan glugut tuh, ada bulu-bulu tipisnya, itu apakah bisa itu? Kalau yang jenis kolonjono yang jenis odot. Yang odot. Odot itu kan nggak ada itu apa Bulunya. Ya. Itu aman. Aman ya. Daun jagung boleh. Boleh. Asal ya tadi dilayukan tadi. Berarti memang sebenarnya untuk kelinci itu pakannya nggak serumit yang kita kira. Kan mungkin karena kok terkadang itu pelihara kelinci untuk pemula seperti saya ini kok sering mati dan sebagainya, mungkin karena perawatan hariannya ya yang mungkin kurang terjaga ya, skabies dan sebagainya itu mungkin ada. Nah untuk sekarang itu biasanya itu kelinci itu mencret ya. Nah. Kalau itu mencret biasanya kan pengaruh cuaca itu bisa, pengaruh pakan bisa. Kalau saya sendiri untuk mengatasi mencret pakai alami, biasanya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali pakai spet madu. Oh madu. Iya. Itu untuk takarannya sendiri ya kira-kira jangan banyak-banyak ya? Yang spet 0,5 mili. Oh 0,5 mili. Itu sebulan, bisa dilakukan sebulan sekali. Iya. Untuk langsung diberikan dianu ya. Oh gitu. Jadi untuk menanggulangi dari perubahan cuaca mungkin ya, perubahan cuaca yang ekstrim seperti di saat ini itu bisa dilakukan dengan terapi madu. Nah untuk penjualan, sekarang kita untuk penjualan dengan yang hias. Tadi kan yang daging udah, dagingnya jelas diambil ya, ada yang kilon ya berarti ya. Untuk yang hias sendiri itu dijual mulai usia berapa dan kisaran harga mulai berapa biasanya? Kalau biasanya yang bulan loop seperti ini itu biasanya umur 2 bulan itu per ekornya 150 sampai 200 biasanya. Kalau yang seperti itu fusilop yang di atas itu biasanya ya sama, kelas-kelas hias hampir sama, cuma besar kecilnya itu harganya selisihnya nggak banyak. Tapi juga mempengaruhi harga. Iya. Ukuran ya. Ukuran.
warna, bentuk. Luar biasa. Berarti selain untuk hobi, apabila ditekuni itu pun bisa mendapatkan untung. Jadi termasuk siasat juga ini. Jadi apabila sampean ke sini, diajaklah anak-anaknya, nanti biar rewel minta kelinci ya. Apabila beli madu ke sini atau itu diajak anak-anaknya, itu nanti pastilah rewel minta kelinci nanti. Itu luar biasa loh. Bahkan urin sama kotorannya pun juga ada yang minat toh buat pupuk itu. Itu tingkat ekonominya ternyata sangat tinggi itu sendiri. Dan untuk pejantan, nah ini menyangkut pembiakan apabila ingin beternak ya. Iya. Untuk pejantan itu maksimalnya itu satu pejantan itu ada jodohnya berapa, Om? 10 induk. 10 induk. Iya. Mampu. Ya. Itu model caranya untuk mengawinkan bagaimana? Untuk sistem kawinnya cuma kita ambil yang betina, kita masukkan ke kandang yang jantan. Dan diamati. Iya. Kalau sudah itu benar-benar dikira apa itu Berhubungan. itu kita ambil, Oh, pisah lagi. Oh, berarti nggak di kandang jadi satu ya? Seperti itu. Itu untuk usia biasanya setelah itu dimasukkan, kawin, itu ya usia kandungan biasanya 1 bulan melahirkan. Ya makanya itu pilih kelinci kan lebih rumit, banyak tantangan, tapi produksinya cepat. Oke. Nah itu bisa ditiru itu, dan bahkan usia 2-3 bulan itu sudah bisa untuk diadopsi ya, diadopsi bisa. Kalau masa sapi biasanya 1 bulan, ntar penjualan 1,5 sudah siap jual. Jual itu yang namanya sapian ya. Iya. Ya kalau yang untuk yang dinamakan biasanya siapan itu usia berapa itu? Siapan biasanya 5 bulan sampai 6 bulan. Itu yang dimaksud siapan itu siap untuk kawin, produksi ya. Jadikan indukan. Oke. Ini ilmu lagi karena ya barangkali di sini itu di era-era pandemi ini banyak sekali tantangan-tantangan di luar sana, terkhususnya untuk dalam pencarian rezeki ya. Iya. Pencarian rezeki mungkin bisa menjadi salah satu alternatif yang setelah jenengan mungkin nonton video ini kok, oh iya kelinci, coba wae kelinci di belakang itu ada 1 pasang, coba kita ternak intensif lah. Delalah apa ya, bahasa Indonesia nih, kebetulan itu berhasil, itu juga bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Itu dari kelincinya Om Bambang. Itu tadi juga sudah disediakan dari gambar-gambar kelinci-kelincinya, itu yang ex kontes itu juga ada, yang dipersiapkan mungkin untuk kontes, itu bibit-bibit nanti untuk kontes juga bisa ya Om ya? Iya. Itu juga ada, itu bisa semoga menginspirasi bagi jenengan semuanya di dunia peternakan, karena sekarang tidak hanya untuk di ayam tangkas ya, ayam tangkas, tapi kita juga merambah dari segi segala macam budidaya hewan dan juga nanti mungkin ada perkebunan. Itu saja mungkin dari Kelangenan Dadi Seduluran. Saya akhiri untuk di segmen kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.